Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan juga halo Mbak Suci. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan analisis komunikasi persuasi interpersonal pada campaign Tokopedia #mulai aja dulu. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Erika Dian Hapsari dan juga teman saya Nadia Maharani. Nah, masuk ke latar belakang. Tokopedia sebagai e-commerce yang bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia mengajak atau melakukan strategi pemasaran dan juga melakukan campaign untuk mengajak masyarakat mengambil langkah pertama sebagai pembuka akses langkah selanjutnya. Jadi Tokopedia mengajak masyarakat untuk berani mewujudkan mimpi melalui satu langkah kecil. Dimulai dari kemauan kecil yang akhirnya akan menjadi hasil yang besar. Nah, pada campaign ini, Tokopedia juga menggait influencer kenamaan seperti Arif Muhammad, Edozel, dan juga Reza Arab, dan influencer lainnya melalui video campaign di YouTube. Jadi, para influencer membuat video campaign di YouTube Tokopedia yang kurang lebih berisi kisah motivasi dan juga inspiratif yang menginspirasi para masyarakat untuk campaign ini. Lalu juga yang membuat kampanye ini lebih menarik adalah dibandingkan dengan e-commerce lainnya adalah campaign ini berfokus untuk mengajak masyarakat atau mendorong masyarakat ketimbang campaign e-commerce lain yang lebih diskon atau sale besar-besaran. Campaign ini juga menunjukkan bahwa Tokopedia adalah platform digital one stop untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dalam kegiatan apapun untuk menunjang impian mereka. Nah, campaign Tokopedia #mulai aja dulu merupakan komunikasi persuasi interpersonal karena mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu kecil atau langkah kecil, permintaan kecil terlebih dahulu untuk ke langkah selanjutnya. Nah, pada ini kami mengambil deskripsi kasus, yaitu informasi mengenai campaign ini adalah campaign ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Nah, campaign ini juga mengajak masyarakat untuk mewujudkan mimpi dimulai dari langkah kecil tadi, seperti yang saya bilang tadi. Jadi persuasinya di situ. Jadi Tokopedia mengajak masyarakat untuk mewujudkan impian mereka. Lalu juga slogan #mulai aja dulu ini menurut kami adalah slogan yang sangat kreatif dan mudah diingat. Jadi campaign ini dapat terus berjalan dan juga dilakukan oleh masyarakat. Lalu juga #mulai aja dulu mempersuasi masyarakat untuk berhenti menunda sesuatu dengan batasan ruang dan gerak. Jadi ini terus mengajak masyarakat untuk terus memotivasi diri, mengeksplorasi diri. Jadi menunda kata nanti aja dulu menjadi mulai aja dulu. Lalu juga Tokopedia mengadakan campaign ini didasari oleh keraguan dan kegundahan masyarakat dalam meraih impian. Lalu juga di sini ada gambar contoh video influencer yang melakukan campaign ini, yaitu Arif Muhammad, dengan judul ganti nanti aja dulu jadi mulai aja dulu. Jadi video ini itu secara singkat menceritakan tentang kisah inspiratif Arif Muhammad dalam memulai usaha bisnis dan juga content creator. Ia mulai semangat untuk membangun bisnis yang dia lakukan, seperti langkah kecil yang ia ambil adalah membuka bisnis sate khas Jepang. Nah, banyak sekali cobaan dan kegagalan yang ia temui, namun semua hal tersebut malah membuat dia makin termotivasi untuk terus melangkah dan menggapai mimpi. Karena memang didasari motivasi yang kuat, ia terus belajar dan juga mencari ilmu untuk terus mensukseskan impian ia. Nah, ini sejalan dengan judul yang ia berikan dalam video tersebut langsung mengena sekali, yaitu ganti nanti aja dulu jadi mulai aja dulu. Jadi kita masyarakat diminta untuk tidak malas-malasan dan juga tidak menunda impian atau menyabotase impian yang kita punya. Nah, di sini Tokopedia ingin menjadi bagian dalam mewujudkan mimpi masyarakat tadi, yaitu melalui layanan yang tersedia. Jadi, permintaan pertama adalah Tokopedia ingin menjadi bagian dari mimpinya. Jadi, pertama Tokopedia mengajak masyarakat untuk melangkah. Nah, setelah masyarakat mulai termotivasi seperti untuk membuka usaha ataupun menjadi pebisnis yang sukses, jadi Tokopedia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Tokopedia sebagai partner atau pasangan dalam meraih mimpi. Lalu juga menciptakan ekosistem di mana seseorang bisa mencari dan menemukan apapun. Jadi Tokopedia ini menjadi media yang terus bisa diandalkan oleh masyarakat.
Lalu juga sejalan dengan persuasi, yaitu mengajak masyarakat mewujudkan mimpinya melalui permintaan kecil Tokopedia, #mulai aja dulu. Jadi mulai aja dulu ini kan dianalogikan sebagai langkah yang awal, langkah utama gitu. Jadi tidak harus langkah yang besar, permintaan besar terlebih dahulu. Tokopedia hanya meminta kemauan, setidaknya kemauan kita dulu dalam mewujudkan mimpi. Nah, ini merupakan contoh campaign yang ada di aplikasi dan juga billboard. Jadi dalam tampilan billboard juga #mulai aja dulu, dan dalam tampilan aplikasi ini sangat menarik. Jadi kayak ada tulisan makan sushi, yuk coba buat sendiri, #mulai aja dulu. Jadi di sini diajak masyarakat untuk bisa ya kita bikin sushi, kita bisa cari-cari resepnya, kita bisa terus eksplorasi diri. Jadi kita bisa terus mengandalkan diri sendiri dalam menggapai impian gitu. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nadia. Baik, Erika, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam teknik persuasi interpersonal. Yang pertama ada teknik door in the face, di mana teknik ini adalah meminta permintaan lebih besar untuk mempertimbangkan tawaran kecil disetujui. Contohnya seperti ini, kita ingin sebuah ponsel, tapi kita coba menggunakan permintaan lebih besar dulu, seperti kita minta ke orang tua, "Mah, saya ingin membeli motor." Nah, pasti orang tua kan akan berpikir, jangan beli motor, beli yang lain saja. Nah, dengan seperti itu, maka kita bisa nih mempertimbangkan untuk tawaran lebih kecil lagi. Ya udah, pada akhirnya kita bilang, ya udah mah, kalau nggak ada motor, boleh nggak kalau saya punya HP? Nah, maka di situ orang tua akan berpikir kan, daripada motor ya sudah deh saya belikan HP saja. Nah, contoh dari teknik door in the face itu seperti itu. Lalu yang kedua adalah teknik lowballing, di mana teknik ini adalah meminta permintaan kecil yang kemudian diikuti dengan permintaan yang besar. Nah, di sini terdapat komponen yang mempengaruhi komponen yang dari awal penawar itu tidak ada, tapi pada akhirnya komponen ini ada untuk mendapatkan kesepakatan awal yang nggak jadi. Contoh gampangnya seperti ini, seorang sales, dia menjual dengan harga 450. Lalu kemudian sebagai pembeli kita akan bilang 450, di toko sebelah hanya 430. Ya udah, pada akhirnya si penjual ini akan diturunkan lagi dengan harga lebih kecil. Ya udah, untuk kamu 400.000 saja. Oke, pada akhirnya setuju kan. Nah, disinilah komponen di mana komponen ini ada untuk supaya permintaan awal itu ada. Maka si penjual ini bilang, tapi 400.000 ini nanti harga packing, harga mengantar, harga lain-lainnya itu kena biaya 50.000 ya. Pada akhirnya harganya akan tetap 450.000 sesuai kesepakatan awal, namun dengan teknik yang komponen tadi. Nah, berikutnya adalah that's not all, atau teknik menambah keuntungan setelah penawaran awal diberikan. Nah, teknik ini tuh memainkan norma timbal balik, di mana asumsi bahwa pembujuk memberikan persuasi kepada persuader dengan memberikan dua pilihan. Contohnya gini, ada sebuah slogan yang menampilkan sama dua buah helm, tapi dengan harga yang berbeda. Helm pertama misalkan seharga $99, namun helm kedua seharga $1.025 misalnya. Namun keunggulan helm ini sama, cuman yang menjadi perbedaan adalah pada pilihan kedua helm ini. Kalau kita membeli dengan harga sekian, kita akan mendapatkan keuntungan berupa ransel gunung misalnya dengan model yang limited edition. Nah, ransel gunung inilah yang menjadi keuntungan setelah penawaran awal diberikan, yaitu helm tadi. Lalu yang berikutnya adalah fear dan relief, atau teknik persuader menempatkan persuadi dalam rasa takut. Contohnya gini, ada sebuah iklan yang menampilkan tentang pentingnya vaksinasi. Apabila tidak vaksin, maka kita akan terkena COVID. Tentu saja kan pesan itu kan akan memberikan dampak kepada persuadi kan, bahwa oh mereka merasa takut nih, oh ya juga ya benar apa yang dibilang, kalau saya nggak vaksin maka saya bisa terkena COVID. Nah, karena mereka merasa takut dengan pesan itu, pada akhirnya mereka lebih gampang terpersuasi. Nah, pada akhirnya, ya udahlah, saya ikuti aja, saya melakukan vaksinasi. Seperti itu. Boleh lanjut di slide selanjutnya? Baik, teknik berikutnya adalah pick and disturb dan reframe, di mana teknik ini adalah membuat pesan persuasi dengan bentuk yang nggak biasa yang membuat persuadi terganggu. Contohnya gini, ada sebuah papan reklame atau iklan yang memuat tulisan persuasi, Islam teroris harus dibunuh. Tentu saja kan pesan itu kan akan menimbulkan pesan itu kan tidak biasa dan buat persuadi terganggu. Maksudnya apa? Islam
teroris harus dibunuh. Nah, oleh karena itu, karena merasa terganggu itu, pada akhirnya Perswedi mencoba untuk membingkai ulang makna pesan itu. Maksudnya apa sih pesan ini? Lalu coba dibingkai ulang dengan menghilangkan kata Islam tadi, maka akan menjadi teroris harus dibunuh. Seperti itulah contoh dari teknik pick and disturb dan reframe. Boleh lanjut slide selanjutnya? Nah, lalu berikutnya adalah konsep dan teori pada kasus Tokopedia, hashtag mulai aja dulu. Nah, pada kasus ini, di sini menggunakan teori komunikasi persuasi interpersonal, yaitu teori compliance gaining, di mana teori ini artinya adalah lebih pada komunikasi, interaksi sumber pesan untuk mempersuasi target untuk melakukan perilaku ya. Contohnya seperti tadi, mulai aja dulu. Tokopedia ini mengajak supaya kita semua mau memulai dulu tanpa adanya rasa takut. Lalu teknik yang dipakai dalam analisis kasus Tokopedia ini menggunakan foot in the door atau teknik persuasi dengan permintaan kecil terlebih dahulu untuk selanjutnya ke permintaan besar. Untuk lebih jelasnya lagi akan kembali dilanjutkan oleh teman saya Erika. Silakan. Baik, terima kasih Nadia. Untuk analisis kasus di sini adalah kegiatan persuasinya terlihat jelas, yaitu mengajak masyarakat untuk merubah pemikiran menjadi hashtag mulai aja dulu, di mana kata mulai itu berarti kita memulai sesuatu, melakukan sesuatu yang pastinya. Nah, lalu juga teori compliance gaining hubungannya dengan campaign ini adalah interaksi pesan persuasi mendorong masyarakat untuk melakukan hashtag mulai aja dulu sesuai harapan Tokopedia sebagai komunikator. Jadi Tokopedia sebagai komunikator tentunya memiliki harapan agar komunikan atau masyarakat yang mengikuti campaign ini melakukan sesuatu sesuai harapan dari Tokopedia, yaitu hashtag mulai aja dulu. Lalu tujuan campaign Tokopedia ini sebagai persuader mengajak masyarakat untuk mulai aja dulu bersama Tokopedia. Kembali lagi di awal bahwa ini juga sebagai marketing dan juga campaign. Jadi Tokopedia ingin masyarakat menggunakan Tokopedia sebagai media untuk mewujudkan impiannya. Lalu juga teori komunikasi persuasi interpersonal di sini menggunakan teknik foot in the door. Foot in the door ini adalah foot, kaki, di pintu. Jadi mengganjal pintu menggunakan kaki. Nah, apa sih analoginya? Jadi foot in the door adalah kaki digunakan sebagai pengganjal pintu supaya tetap ada celah harapan antara komunikan dan juga komunikator. Jadi komunikator itu tetap mempunyai harapan untuk mempersuasi terus-menerus komunikan untuk permintaan-permintaan selanjutnya. Nah, campaign hashtag mulai aja dulu ini mengajak masyarakat untuk melakukan dan mengiyakan ajakan untuk sesuatu atau langkah kecil dalam meraih mimpi sebelum ke langkah selanjutnya. Nah, foot in the door ini ibaratkan Tokopedia mengganjal masyarakat untuk terus melangkah gitu. Nah, setelah melangkah hal kecil, memiliki kemauan contohnya. Nah, setelah memiliki kemauan, Tokopedia terus mempersuasi agar masyarakat berani untuk lebih eksplorasi lagi setelah memiliki kemampuan untuk berbisnis, misalkan memasarkannya lewat Tokopedia. Nah, itu tadi seperti Tokopedia ingin mengajak masyarakat hashtag mulai aja dulu bersama Tokopedia. Nah, Tokopedia terus mencari celah agar masyarakat atau komunikan memenuhi permintaan Tokopedia selanjutnya, seperti mengandalkan Tokopedia, menggunakan Tokopedia sebagai pemasaran, dan lain-lain. Nah, Tokopedia ini adalah persuader, memiliki harapan merubah perilaku persuadi menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk meraih impian melalui video campaign inspiratif. Setelah mengiyakan permintaan hashtag mulai aja dulu, Tokopedia mencari celah untuk menjadi bagian meraih impian tadi, seperti yang saya katakan. Nah, ini ada salah satu contoh seller asal lokal, yaitu merek sepatu Brodo. Nah, dia itu berawal dari keisengan dia mencari sepatu di pasar gitu. Karena ukurannya tidak sesuai atau model tidak sesuai, dia jadi termotivasi untuk belajar membuat sepatu. Nah, ini tadi Tokopedia hashtag mulai aja dulu terlihat sangat jelas di videonya adalah pertama sang pemilik Brodo ini memiliki kemauan untuk eksplorasi atau mencari inspirasi bisnis sepatu. Nah, setelah itu Brodo ini memanfaatkan Tokopedia sebagai pasarnya. Jadi Brodo ini tidak perlu membuka toko offline gitu. Berjualan dengan online saja sudah bisa menunjang bisnis sepatu tersebut. Nah, video campaign hashtag mulai aja dulu dari bisnis sepatu lokal ini berhasil memajukan pasar dan juga menggunakan Tokopedia sebagai media pemasaran yang efektif. Nadia, silakan. Baik, jadi kesimpulannya campaign Tokopedia ini adalah mengajak atau mempersuasi kita untuk selalu untuk berusaha memulai mimpi kita. Jadi jangan takut untuk mulai mimpi, mulai aja dulu. Nah, dengan teknik persuasi foot in the door, di mana teknik ini adalah kita mulai dengan langkah kecil dulu.
Jadi misalkan kita ingin jadi pembuka restoran, maka coba kita cari resep-resep kecil dulu seperti itu. Jadi dengan harapan setelah langkah kecil ini berjalan, maka ke depannya kita bisa meningkatkan mimpi kita dengan membuka langkah yang lebih besar. Baik, slide selanjutnya. Ya, ini adalah referensi buku yang kita gunakan. Slide selanjutnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada beberapa capture yang saya dapatkan melalui berbagai media sosial mengenai keberlangsungan campaign ini. Pertama dari TikTok ini, dari TikTok sendiri, ada masyarakat yang tetap menggunakan hashtag mulai aja dulu sebagai bagian dari campaign ini, seperti dalam membangun bisnis atau melakukan promosi. Lalu untuk dari video yang saya capture melalui YouTube adalah keberanian orang tersebut untuk memulai menjadi seorang content creator. Jadi tetap menggunakan hashtag mulai aja dulu sebagai bagian dari campaign Tokopedia ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.